Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik dilakukannya diskusi buku saya ini, Demokrasi Digital. Pada prinsipnya sebuah diskusi buku itu tidak harus melibatkan penulisnya. Buku itu kalau sudah beredar di ruang publik itu sudah menjadi milik publik. Oleh karena itu silahkan mendiskusikan. Intinya adalah Anda membaca dan mendalami bacaan itu dan mengkritisinya. Jadi critical thinking sebenarnya gitu yang Anda lakukan sebagai peserta diskusi atau pembedah buku ini. Ya, inti dari buku ini adalah merespon tema yang populer saat ini terkait dengan digitalisasi yang tidak terelakkan sebagai akibat perkembangan begitu cepatnya teknologi digital merambah ke berbagai bidang termasuk bidang politik. Nah, di bidang politik ini sebagaimana juga bidang-bidang yang lain, ekonomi dan sebagainya itu juga mengalami disrupsi. Nah, ini dalam buku saya ini diulas mengenai fenomena disrupsi kekuasaan. Di disrupsi kekuasaan itu bahkan kekuasaan pun terdisrupsi, terganggu oleh munculnya kehadiran teknologi digital. Hal ini bisa dipahami karena jarak sosial, jarak kultural, jarak apapun itu diatasi oleh teknologi digital. Ketika dulu di era media konvensional, ya, orang itu harus berpendapat melalui media-media yang diseleksi oleh kebijakan redaksi media konvensional. Tetapi sekarang ini dengan adanya media sosial, nggak ada lagi seleksi itu. Semua orang bebas bicara, bebas berpendapat, nyaris tanpa kontrol, sehingga yang terjadi bisa kita saksikan sendiri berbagai ekses dari komunikasi yang berkembang di media sosial itu, munculnya hoax, penyesatan informasi dan sebagainya itu, ujaran kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai tema penting dalam kajian demokrasi digital itu sudah banyak dikaji orang, terutama mengenai isu politik identitas, kemudian melejitnya ujaran kebencian dan sebagainya itu dibingkai dalam isu-isu tertentu yang menarik untuk dikaji. Dan Anda bisa membaca buku ini, bacaan-bacaan yang saya baca itu nyaris bacaan-bacaan yang mutakhir dan terus berkembang, karena studi-studi dalam ilmu-ilmu sosial pun tidak terelakkan semakin bertumpu pada big data. Pemanfaatan big data dalam kajian-kajian keilmuan sosial itu tidak terelakkan lagi juga gitu. Sehingga mahasiswa di masa kini itu juga tidak akan bisa lepas dari bagaimana menggali data di jagat maya atau jagat digital. Nah, jagat digital itulah yang memiliki kekayaan data, kekayaan pendapat, kekayaan opini, bahkan tren yang berkembang di Google misalnya, untuk Google Trend itu juga seringkali lebih canggih daripada apa yang berkembang dari jajak pendapat yang satu ke jajak pendapat yang lain. Kita meramalkan siapa kira-kira yang menang nanti dalam Pilpres 2024 itu kita bisa secara sederhana mengutak-atik Google Trend yang berkembang di Google itu sendiri bagaimana. Itu pun juga sudah analisis sederhana dalam memanfaatkan big data yang berkembang di Google gitu ya. Belum lagi sekarang ini kita menghadapi fenomena munculnya
ChatGPT. Nah, itu juga merupakan alternatif lain dari Google. Pada prinsipnya sama saja yang mereka ini memanfaatkan big data untuk merekonstruksi jawaban yang kita tanyakan. Apapun akan dijawab dengan mengolah big data itu, walaupun tidak semua jawaban itu benar, ya kan. Kita harus kritis terhadap jawaban-jawaban yang diberikan ChatGPT itu. Nah, semua ini merupakan kecenderungan zaman kita, ya. Kita berhati-hati dan betul-betul teliti dalam memanfaatkan media digital. Cerdas saja tidak cukup, tetapi juga harus bijak. Berbagai kasus di Indonesia ini, sejak zaman Prita sampai zaman siapa yang anak muda dari Lampung itu, yang mengekspos jalan-jalan yang berlubang-lubang di Lampung itu kan juga merupakan fenomena yang tidak mungkin terjadi manakala tidak ada media sosial. Nah, buku ini merekam berbagai isu dan saya menceritakan konteks sejarahnya, dan dalam sejarah itu saya terpicu pada pertanyaan, siapa sebenarnya yang menemukan rumus algoritma itu? Karena nyawa dari era digital kita itu kan algoritma atau otomasi algoritmik. Nah, ternyata algoritma itu tidak lain adalah ucapan orang Barat terhadap Al-Khwarizmi, ya kan? Abu Hasan Al-Khwarizmi, seorang intelektual Muslim pada masa kejayaan Islam di abad 12, ya kan, yang kebetulan dia sempat menjadi direktur Baitul Hikmah di Baghdad sana. Ini menarik karena Al-Khwarizmi ini bapak matematika yang hadir dari dunia Muslim. Selain algoritma, dia juga mempelopori bidang aljabar dan geometri dan sebagainya, itu aritmatika. Nah, algoritma itu adalah satu temuan atau satu rumus yang tidak lebih populer sebenarnya daripada aljabar dan sebagainya itu. Tetapi ketika era komputer ditemukan, maka algoritma itu menyalip popularitas aljabar. Nah, sekarang ini kehidupan kita sudah diatur sedemikian rupa oleh otomasi algoritma, yang kita kemana-mana bawa HP, kita berjalan sekian kilometer, berapa langkah kaki kita dan sebagainya itu sudah bisa terdeteksi dalam HP kita, ya. Kemudian berbagai hal, ya, dari mulai kalkulator sampai terjemahan, semuanya ada semua di HP kita masing-masing, ponsel kita masing-masing. Nah, nanti ponsel akan semakin cerdas, ya. Belum lagi fenomena yang saya sangat garis bawahi dalam buku saya ini. Kalau kita bicara mengenai perkembangan digital, tentu tidak lepas dari betapa hebatnya perkembangan artificial intelligence, AI, ya. Karena artificial intelligence itu adalah manipulasi kecerdasan yang dibikin oleh manusia, diterapkan pada mesin, sehingga mesin secara cepat itu lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang manusia memerlukan waktu untuk menjawabnya. Nah, ini menarik ini pengalaman pemain catur Garry Kasparov melawan mesin. Yaitu beberapa kali main catur dia kalah menang, walaupun kemudian ujung-ujungnya menang, kalah lagi dan sebagainya itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kasparov, ya kan? Nah,
manusia tetap saja beda dengan mesin. Mesin itu bisa berpikir otomatis sesuai dengan program yang dibikin oleh manusia, tapi mesin nggak bisa seperti manusia, tetap saja tidak sama. Mesin tidak bisa berempati, tidak bisa merasakan, ya, dan sebagainya. Itu mesin bukan manusia. Tetapi dalam fiksi-fiksi yang berkembang, itu fiksi-fiksi yang ditulis oleh berbagai novelis, ya kan, termasuk pelopornya adalah Isaac Asimov, itu membayangkan bahwa ada masa ketika robot itu bisa hadir seperti manusia. Jadi robot itu menjadi sempurna dan bisa diprogram seperti manusia. Bahkan dalam novel-novel belakangan yang lebih futuristik itu membayangkan bahwa manusia robot itu sudah seperti manusia. Sulit dibedakan mana manusia dan mana yang robot, mana yang manusia asli, mana yang robot. Nah, kita bisa menyimak beberapa novel mutakhir, termasuk novelnya pemenang hadiah Nobel, orang Jepang yang di Inggris itu, siapa itu namanya, Anda cari sendiri. Itu menceritakan mengenai anak kecil yang berinteraksi dengan robot yang menyerupai manusia. Ibunya sampai bingung gitu loh. Kira-kira begitu. Clara and Son. Itu nanti Kazuo Ishiguro. Clara and Son. Clara dan Matahari. Nah, itu novel yang perlu Anda baca karena itu imajinatif sekali, membayangkan di masa depan pembantu kita di rumah itu sudah robot, bukan manusia lagi. Penjaga toko juga robot, semuanya serba robot. Dan robot itu sudah mirip dengan manusia, susah dibedakan. Nah, itu yang dibayangkan oleh novelis, sastrawan yang tidak lepas dari cerita-cerita soal robot humanoid, itu artificial intelligence. Nah, komputer juga semakin cerdas, dan bahkan mungkin suatu saat komputer itu tanpa layar monitor seperti kita ini, kita tinggal nyuret-nyuret di awang-awang begini, seolah-olah itu papan tulis, papan komputer gitu. Nah, itu imajinasi kita masa depan. Dan dalam kondisi seperti itu tentu kita berpikir bagaimana anak-anak kita nanti ketika dunia ini sudah lain sama sekali dari kondisinya kini. Sekarang saja sudah begini. Sekarang saja generasi sudah terbagi menjadi dua. Generasi migrant digital seperti saya ini, seperti orang-orang tua kita, orang yang hidup di masa yang berpindah dari era manual ke digital statis menjadi digital dinamis. Digital yang sekedar kalau kita nyetel lagu-lagu lewat CD menjadi tanpa CD, dan seterusnya itu, ya kan. Zaman disket yang besar menjadi yang kecil, yang sekarang ini tanpa disket karena sudah ada Google Drive dan sebagainya. Itu peranti digital itu menjamin bagaimana aktivitas kita belajar mengajar juga sudah berbeda. Kita sudah bikin Zoom, ya kan, dalam kuliah-kuliah online, dan tidak harus bertatap muka seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, ini saya ngomong diskusi dengan Anda cukup ngerekam aja, ya kan. Ngerekam nanti ditayangkan, itu Anda bisa mendiskusikan sendiri, ya kan. Kok repot-repot amat penulisnya harus datang tempat, kan nggak begitu lagi, zaman kan sudah lain. Walaupun saya tidak bisa interaktif dengan Anda lewat Zoom, tetapi saya memberi pengantar singkat dalam rekaman ini. Ya pasti kalau saya ngomong pasti berdele-dele, tapi kalau saya menulis itu ringkas, jelas,
sumbernya dari mana, juga tertib menulis akademis itu saya taati betul. Anda cek dalam buku saya ini ratusan bacaan, baik buku maupun jurnal yang saya pakai sebagai referensi. Saya kira itu sudah cukup untuk menjelaskan beberapa tema-tema pokok dalam buku ini. Ya, pertama tentu pendahuluan memasuki buku ini. Buku ini sebenarnya buku apa dan mau kemana, itu di bab pendahuluan itu. Dan kemudian saya menjawab pertanyaan dari mana sebenarnya abad digital ini bisa muncul. Ya kan, ternyata jawabnya adalah dari kebebasan. Sebab hanya dengan kebebasan itu kreativitas muncul. Dan dari kreativitas itulah kemudian inovasi ilmu pengetahuan muncul, sehingga kemudian teknologi berkembang begitu cepatnya, ya, bahkan di era ketika komputer internet berkembang, itu perubahan semakin cepat lagi, ke depan semakin cepat lagi. Kita akan nunggu nanti perubahan apa lagi yang akan terjadi. Ya, imajinasi manusia macam-macam pada akhirnya. Ada yang dalam buku ini saya juga bahas, dan ini juga menjadi kekhawatiran berbagai kalangan. Gagasan mengenai manusia yang bisa abadi di tahun 2045. Ya, ini pernah menjadi headline majalah Newsweek, laporan utama majalah Time, bukan Newsweek, Time ya, beberapa tahun yang lalu, mengenai immortalitas digital. Manusia itu nanti tahun 2045, ya kan, diramalkan manusia itu akan berpautan dengan teknologi digital. Nanti Anda itu bisa dimasukkan ke kepala Anda itu chip, dan dari situ nanti semuanya bisa diatur-atur. Dan dari chip yang ditanam di otak Anda itu, Anda bisa di-setel sebagai manusia abadi. Kira-kira begitu gambarannya. Anda baca sendirilah ini kontroversi. Termasuk dicatat oleh Tamim Amsari, ini sejarawan Afghanistan yang tinggal di Amerika itu, dalam bukunya tentang sejarah sampai kemarin itu loh, History Until Yesterday. Nah, itu menarik untuk kita baca-baca, sebab sejarah itu tidak hanya sekedar sejarah masa lampau, tetapi sejarah juga sejarah masa depan. Kita akan banyak berbicara mengenai sejarah masa depan kalau kita bicara teknologi digital ini, karena digital itu lebih banyak urusannya dengan membahas masa depan ketimbang masa lampau. Nah, sejarah masa depan itu satu istilah yang pernah kali saya dengar dari sosiolog Iran itu, Ali Shariati. Ali Shariati pernah menulis makalah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di jurnal Ulumul Quran, sejarah masa depan. Saya jadi tertarik dengan kalimat itu, sejarah kok masa depan. Tapi ternyata di era digital ini, itu sejarah memang sejarah masa depan. Sejarah masa lampau itu hanya sekedar sepintas lalu disinggung, dan yang kemampuan untuk membayangkan masa depan itu yang lebih penting di era digital ini. Jadi kemampuan imajinasi, berimajinasi ke depan. Jadi science fiction itu menjadi penting untuk kita baca-baca, untuk kita agrabi sekarang ini. Ini di mahasiswa yang latar belakangnya ilmu sosial, yang dipelajari ilmu sosial ini penting untuk membaca fiksi, sebab dengan fiksi itu kemampuan imajinasinya menjadi terasah dan kaya alternatif, ya kan? Kaya. Orang yang memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi itu kan kaya alternatif dalam proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital ini. Nah,
Karena itu buku saya ini juga tidak lepas dari mengupas berbagai novel yang bercerita tentang robot. Nah, itu menarik sekali, siapa saja pentolan-pentolan novelis yang bagus-bagus dalam menulis kisah-kisah mengenai robot humanoid. Nah, itu ya, pengarang Indonesia saya kira belum banyak yang muncul. Ya, 1-2 kali saya baca cerpen di Kompas, itu ada tema yang menulis tentang imajinasi mengenai futuristik, mengenai robot humanoid. Nah, ini Anda perlu mengembangkan tema-tema yang terkait dengan masa depan juga. Nah, masih terbuka tema-tema yang masih bisa ditulis dalam ranah fiksi, begitu ya. Tetapi buku ini pada prinsipnya menjawab berbagai isu-isu politik karena temanya demokrasi digital. Bagaimana kualitas demokrasi kita di tengah-tengah perkembangan teknologi digital? Apakah kualitas demokrasi itu selaras dengan kemajuan teknologi? Ternyata tidak. Tergantung lagi-lagi manusianya. Tergantung bagaimana kultur digital itu berkembang sedemikian rupa selaras dengan kultur keadaban manusia. Ya, apabila manusia itu tidak mampu berekspresi dan memanfaatkan teknologi digital secara beradab dan bijak, maka teknologi digital itu mempercepat kehancuran manusia. Tapi sebaliknya, kalau teknologi digital dimanfaatkan secara bijak dan cerdas, maka teknologi digital itu akan sangat membantu dan lebih menjamin kualitas peradaban berjalan dengan baik. Saya kira itu saja. Jadi memang dari sejak munculnya era digital itu isunya cuma dua ini. Teknologi digital di jagat digital itu ada dua hal yang sama-sama kuat tarikannya. Satu, tarikan kemanfaatan, yang kedua tarikan kemudaratan. Nah, itu peluang untuk kemaslahatan sebanding dengan kemudaratannya. Nah, itu perlu dibahas oleh pakar-pakar sosial ini. Bagaimana strategi supaya yang mudarat itu diminimalisir, sedangkan yang maslahat itu dioptimalisasi. Nah, itu yang penting. Nah, oleh karena itu muncul beberapa kata kunci yang mengemuka adalah literasi digital. Literasi digital ini merupakan kata kunci yang penting, ya kan, terkait dengan istilah literasi itu sendiri. Saya kira istilah ini kenes. Dulu nggak ada yang namanya istilah literasi dalam bahasa Indonesia, kecuali baca tulis. Tapi sekarang istilah baca tulis itu tergeser oleh literasi. Karena literasi itu, kendatipun baca tulis, itu lebih luas lagi, tidak hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis secara konvensional, tetapi literasi itu terkait dengan baca tulis cerdas. Jadi baca tulis cerdas artinya cerdas dalam keuangan juga, cerdas dalam apapun. Semuanya terbingkai dari kata-kata literasi. Sehingga dulu saya punya kegiatan ketika SMA itu, baca tulis Al-Quran, singkatan Batual. Sekarang nggak ada lagi baca tulis Al-Quran, yang ada adalah literasi Al-Quran. Lebih keren kan? Nah, ini gara-gara semua latah ngomong literasi dan sebagainya, ya kan? Jadi lama-lama nanti terpeleset menjadi penjual terasi itu. Nah, edukasi juga begitu. Dulu pendidikan, sekarang edukasi, ya kan?
orang kalau ngomong pendidikan apa sekarang sudah semua orang ngomong edukasi, sampean masih ngomong pendidikan. Lama-lama nanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi Kementerian Edukasi dan Kultur gitu loh. Ya kan? Lebih keren. Itu semua kekenesan dalam berbahasa. Nah, masalah perkembangan teknologi digital dan perkembangan bahasa digital ini juga saya bahas ini dalam satu bab khusus. Karena perkembangan teknologi digital ini memungkinkan munculnya bahasa atau istilah-istilah baru yang hadir menyertai perkembangan, ya kan? Misalnya emoticon, ya kan? Emoticon itu simbol-simbol, misalnya gambar orang tersenyum, acungan jempol terbalik, jempol ke atas dan sebagainya itu. Belum lagi stiker-stiker dan sebagainya itu. Nah, itu kan bahasa simbolik, bahasa yang berkembang lazim menyertai teknologi digital ini. Anda jauh lebih canggih lah, generasi native digital itu jauh lebih canggih daripada migrant digital. Nah, tadi saya menjelaskan saya ini generasi native digital, generasi yang berpindah ya dari konvensional menjadi generasi masuk ke alam digital. Tapi anak saya itu sudah generasi lain yang disebut generasi native digital. Itu pribumi digital. Dari kecil, dari SD kelas 1 sudah punya HP ya. Dan sudah WhatsApp, sudah YouTube dan sebagainya itu. Sampai mahasiswa sudah sampai mau lulus itu juga masih pakai HP. Jadi hidupnya dibimbing oleh HP terus gitu loh. Nah, itu generasi native digital, termasuk generasi milenial yang mendominasi native digital itu. Milenial bertingkat-tingkat itu ada generasi E, generasi Y dan sebagainya itu. Generasi alpha dan sebagainya itu kan. Nah, pada hakikatnya mereka ini lebih mendekati mereka lebih mencerminkan native digital. Nah, mereka juga kuliah, Anda semua ini yang generasi milenial ini kuliah itu nggak seperti zaman dulu. Lebih banyak nggak membawa buku karena bukunya ada di HP. Di HP saja ini ada ribuan buku e-book ya, yang bisa dibaca di HP. Nah, nanti bisa kita pindah, kita baca ke layar yang lebih besar. Tetapi dijamin Anda nggak akan kuat membaca di layar monitor HP maupun di laptop ya kan, kecuali kacamata Anda semakin bertambah tebal nantinya ya kan, karena radiasi yang muncul itu nggak bisa diabaikan. Nonton TV aja kita dulu dilarang dekat-dekat, sekarang tiap hari kita berhadapan dengan komputer ya, itu kan pancaran dari komputer itu kan hampir sama dengan pancaran dari televisi itu loh. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu orang seperti saya ini kalau membaca e-book itu harus di-print dulu atau kita copy menjadi buku sehingga kemudian baru saya bisa baca ya kan, menjadi lebih nyaman. Tetapi paling tidak fungsi dari ponsel kita, laptop kita itu sebagai perpustakaan. Nggak usah jauh-jauh ke perpustakaan, laptop kita sudah ribuan buku. Ribuan buku satu jumlahnya. Seperti puisinya Cak Nun, M. Ainun Najib, ribuan masjid satu jumlahnya, ribuan buku satu jumlahnya. Ilmu pengetahuan itu sudah tersimpan dalam laptop kita, dan urusan ilmu pengetahuan ini kita dimanjakan oleh banyaknya data, berlimpahnya data. Nah, itulah tanda-tanda era digital kita yang berbeda dengan di masa lalu. Di masa lalu kita cenderung kekurangan data, ya kan, tekor data. Sekarang ini berlimpah data. Apapun bisa kita dapat dari internet. Ya, apapun cara masak, dari mulai cara masak
ya kan, itu bisa kita temukan di YouTube. Ibu-ibu itu kalau mau masak, ya kan, misalnya masak rawon, itu harus buka YouTube dulu, ya kan. Itu mencocokkan bumbunya, ya kan? Bumbunya apa itu, keluaknya berapa, bawangnya berapa, ya kan, takaran garamnya berapa dan sebagainya. Itu hampir dimanjakan oleh internet. Nggak ada lagi tempat bertanya kecuali Google dan YouTube. Nah itu mahasiswa zaman sekarang saya kira juga lebih enak daripada zaman saya itu. Dulu ada buku rangkuman pengetahuan umum, sudah selesai itu urusannya oleh Google dan sebagainya itu, ya kan. Nah tergantung Anda para mahasiswa ini. Bagi saya membaca buku itu masih lebih penting daripada membaca informasi tulisan-tulisan sepintas lalu yang muncul di internet itu. Nah itu hal-hal yang serba permukaan, harus kita dalami, harus kita telusuri dari membaca buku-buku yang bersifat lebih mendalam. Jadi berjuang untuk mendalam, itulah masalah kita dewasa ini. Karena kita dikepung oleh hal-hal yang serba permukaan, hal-hal yang serba instan, sehingga kita jauh dari tradisi pedalaman, tradisi kebijakan, tradisi kearifan, tradisi berpikir sejenak dan sebagainya itu. Tradisi yang berkembang di era digital, kalau kita tidak kritis, itu adalah tradisi yang gerusa-gerusu, tanpa pikir panjang, ya kan. Tentu saja tradisi yang sedemikian suka menjebak kita, ya kan. Kita terjebak sebagai manusia yang tidak arif dan tidak bijak. Padahal itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Kreatif dan inovatif saja tidak cukup, tetapi harus diakhiri dengan bijak. Bijak itu wise, sehingga kemudian kita masih bisa wajar menjadi manusia, berinteraksi sosial secara wajar, bermasyarakat dan sebagainya itu. Sebab anak-anak muda zaman sekarang itu, terutama yang native digital itu, terjebak gejala yang dipopulerkan sebagai ansos, wajah-wajah ansos, itu kata anak saya, yang antisosial. Antisosial itu ya nggak pernah berinteraksi secara real dalam masyarakat. Mereka sukanya ngendon di kamar, dan di kamar itu sudah berinteraksi dengan teman-temannya melalui media sosial. Nah, saya nggak bisa membayangkan dulu dosen sosiologi saya itu menjelaskan apa yang disebut dengan social fact, fakta sosial. Fakta sosial adalah apabila kamu bangun tidur, mandi, kemudian setelah itu pakai baju, keluar kamar, dan bertemu dengan orang, itulah baru interaksi sosial, ya kan? Anda berkata-kata, Anda berkomunikasi baik lisan maupun tanda-tanda gitu ya, mengangguk hanya sekedar kula nuwun, monggo Bu dan sebagainya, itu sudah merupakan interaksi sosial. Sekarang anak-anak yang native digital itu seringkali kalau ketemu orang tidak lagi seperti itu, ya kan? Karena merasa perlu, dan mereka asik sendiri dengan HP-nya masing-masing ketika ada di ruang makan, di restoran, di mana-mana gitu ya. Sampai ada beberapa video yang lucu-lucu itu, saking asiknya orang dengan HP-nya nabrak pagar, nabrak tiang listrik dan sebagainya itu. Nah, saya kira Anda baca sendiri apa-apa yang menarik dalam buku Anda ini, silahkan. Kalau perlu Anda bikin tulisan yang terinspirasi dari buku saya ini, dan Anda lengkapi dengan tulisan-tulisan yang lebih mutakhir lagi, tulisan-tulisan populer, opini-opini tentang
tema ini masih terbuka lebar, masih banyak hal yang belum ditulis orang. Nah, oleh karena itu silahkan cari celah-celah yang masih bisa ditulis. Itu nanti Anda bisa kirim artikel di Kompas atau di mana. Nah, saya ini termasuk penulis konvensional yang punya tradisi menulis di koran waktu itu. Koran-koran sekarang hampir sudah tutup, yang menjadi koran-koran digital gitu ya. Sehingga kemudian Anda yang paham lah bagaimana memahami realitas koran digital zaman sekarang. Nah, nggak tahu saya caranya mencari honor di era koran digital ini. Ada yang ngasih honor, ada yang tidak ya. Tapi kalau Anda jadi YouTuber dan like-nya banyak, subscribernya banyak, itu Anda bisa hidup dari situ karena kan bisa dimonetisasi katanya. Nah, itu yang begitu-begitu saya sedikit paham tapi susah mempraktekkan ya. Bagaimana caranya. Nah, itu saya yang migrant digital ini memang perlu berlatih belajar banyak dari generasi milenial yang natif digital ini. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.